Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Empat tapi sama-sama maknanya silaturahim. Mungkin yang paling diingat masih Silakan. Ustaz, sebelumnya kita mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir batin Ustaz, April ya. Mungkin Ustaz, Idul Fitri kemarin hari pertama, ini kan udah hari kedua. Apa ada tradisi apa di rumah Ustaz? Ya seperti biasa tahun-tahun sebelumnya tradisinya biasanya menikmati hidangan ketupat sayur khas Betawi, khas Jakarta, opor ayam, dan sampai sekarang masih tetap berlangsung. Dan alhamdulillah ketupatnya tinggal dikit karena rakyatnya banyak. Mudah-mudahan tradisi-tradisi yang baik-baik tetap bisa terus langgeng, dan insya Allah mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, Lebaran tahun ini mungkin berbeda nih Ustaz dari tahun sebelumnya. Kemarin di rumah sempat ada kunjung keluarga gitu Ustaz? Apa? Kemarin di rumah Lebaran pertama. Lebaran pertama kan sekarang tinggal mertua ya, tinggal mama aja yang ada nih, orang tua saya udah nggak ada. Biasanya kalau ada orang tua saya tuh kita suka datang kemana-mana. Nah sekarang karena orang tua udah nggak ada, jadi yang pertama kali dikunjungi adalah mertua, orang tuanya Apri. Nah setelah itu baru kemudian sekarang ziarah nih, hari kedua ziarah yang sudah wafat, ada ayah ada emak. Besok ya mungkin nerima beberapa teman-teman, saudara-saudara, karena memang mbak ini kan daripada mudik, jadi kadang-kadang ya kita tidak bisa terlalu jauh karena anak-anak ini masih kecil-kecil, jadi ya menunggu tamu yang datang aja. Kalau saudara mau datang ya kabari, kita tunggu. Kalau ada teman mau datang kabari, kita tunggu. Tapi buat yang tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, kita yang akan mendatangi. Lebaran pertama Ustaz tanpa kedua orang tua, April juga kan tanpa sosok ayah. Seperti apa Ustaz? Kemarin ketika mendengar takbir pertama. Ya pasti sangat berduka ya, sangat sedih. Karena pertama kali tidak bersama dengan orang tua, pertama kali tidak bersama dengan ayah, emak yang setiap hari seumur hidup bersama dengan kita. Dari mulai saya kecil sampai saya sudah menikah, ibaratnya kita tidak pernah berpisah, mereka tuh selalu bersama dengan kami. Dan tahun ini ayah emak tidak lagi bersama. Baba juga yang selama ini tiap Lebaran kita kunjungin, tawanya, candanya kita dengar, tahun ini tentu kita tidak lagi bisa mendengar itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kami semua kuat dan diberikan kekuatan, karena memang itu sudah jalan hidup orang ya, bahwa yang hidup pasti akan meninggal, pasti akan wafat, dan ini giliran orang tua kami yang mendahului ya. Mungkin April beberapa bulan lalu ya baru kehilangan seorang ayah juga nih gimana? Di Lebaran tahun ini udah belum ziarah ya Kak? Belum. Jadi memang ya rasanya
Beda banget ya, beda, terus lumayan berat juga, sedih gitu, tapi ya mau gimana kan, Allah kadang kasih yang terbaik, kita suka nggak suka tapi itu udah yang terbaik dari Allah. Jadi kemarin juga di tanggal pertengahan Ramadan itu pas 40 harian nih Baba, dia berusaha untuk menetralkan hati, nguatin diri gitu. Semoga semua memang yang udah baik yang harus dijalanin, ya udah let it flow. Dan ya alhamdulillah di lebaran ini jadi benar-benar Allah tuh kayak kasih jalan supaya akunya sibuk banget, jadi nggak ada waktu untuk terlalu fokus ya dalam kesedihan gitu. Jadi ya udah dinikmatin aja. Tapi lebaran kali ini kan mungkin terasa berbeda karena peraturan udah dilonggarkan gitu. Mungkin jadi ada ini nggak sih rencana mungkin mau silaturahmi kemana atau mungkin ada planning apa? ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kerjasama, kekompakan kita semua dalam menjaga stabilitas di tengah Covid. Sekarang alhamdulillah mulai mereda dan pemerintah sudah mulai melonggarkan. Mudah-mudahan pandemi segera menjadi endemi dan selesai semuanya. Silaturahim mulai lebih luas lagi nih. Kalau kemarin sekedar lewat media-media internet, teknologi, mengandalkan video call dan lain sebagainya, sekarang bisa ketemu langsung. Dan ini juga patut kita syukuri karenanya ya, kami bersama dengan saudara ini juga lama tidak ketemu, lama tidak berjumpa. Bahkan di saat orang tua kami meninggal, mereka juga tidak datang karena memang juga kami tidak berikan untuk datang ya, karena kondisinya saat itu memang parah-parahnya, tinggi-tingginya. Jadi saling menjaga. Nah, alhamdulillah sekarang berkesempatan buat datang. Nah, tentunya ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya mulai ada kunjungan-kunjungan kami kepada yang tua-tua dan teman-teman mulai bisa berdatangan. Kalau selama hampir 2 tahun ini kan mau datang ke rumah orang juga sungkan. Orang datang ke rumah juga bingung. Tapi hari ini mudah-mudahan ya dengan izin Allah, kalau kata pemerintah udah mulai pada kebal-kebal ya, mudah-mudahan kebal-kebal semua ada, benar-benar kebal. Ya, udah apa orang bilang vaksin booster udah kebal ya, mudah-mudahan sehat semua lahir batin. Ustadz mungkin jadinya ngumpul di sini Ustadz, di makam kedua orang tua sama keluarga juga nih Ustadz. Iya, jadi kalau Janjian atau gimana nih? iya kalau kemarin kan kalau masih ada orang tua, beliau-beliau ini semua kumpul karena kan paling tua ya. Iya. Dituakan lah ayah emak ini, kumpul lah di rumah gitu. Tapi karena udah nggak ada, akhirnya mau datang sebetulnya, beliau-beliau ini mau datang ke rumah, cuman saya bilang hari kedua nih saya kayaknya harus ziarah gitu, karena kemarin sudah ke orang tua ya, mertua, terus kita mau ziarah. Jadi gimana, mau ikut nggak? Ikut, ya udah ayo ikut kumpul di sini jadinya. Jadi kalau selama ini datang ke rumah karena ada ayah emak, sekarang kumpulnya di kuburan, di pemakaman. Nah, karena ngumpul juga di sini kita bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya beda tempat tapi sama-sama maknanya silaturahim. Mungkin yang diingat, masih teringat Ustadz pesan ayah sama ibu terakhir waktu lebaran tahun lalu, atau tradisi yang biasanya mereka lakukan itu saat ini dilakukan nggak sama Ustadz? Tahun lalu itu apa ya, masih pandemi, jadi kita sempat sholat Idul Fitri di rumah ya kan? Iya. Yang imamin tuh ayah itu. Sempat Idul Fitri, terus yang imamin ayah, kita sholat bareng-bareng sekeluarga. Karena memang saat itu peraturannya seperti itu, kita nggak bisa kemana-mana. Dan itu masih berkesan banget, bagaimana boleh dibilang ya itu ya terakhir lah menikmati Idul Fitri. Dan ya satu sisi kita sedih nggak bisa sholat di masjid, tapi satu sisi kayak ngasih kesan terakhir nih diimamin sholat Id bersama dengan orang tua. Nah, kemudian yang kedua ya pesan-pesan ayah yang mudah-mudahan selalu kami ingat, pesan-pesan emak juga selalu akan kami ingat. Ya doa-doa mereka ya semoga ya kami bahagia, kami bisa melewati segala hal di dalam kehidupan ini. Dan pesan ayah dalam tulisan itu saya temukan di lemari pakaiannya. Luar biasa, beliau tuh kayak nggak berani untuk ngomong langsung mungkin ya, di tengah rasa
feelingnya mungkin sudah akan meninggalkan dunia. Dia beli satu buku kosong bersih, terus pulpennya masih terbuka. Di situ dia tulis pakai bahasa Arab dan dia bilang jangan lupa baca Quran, hiasi Quran, rumah ini dihiasi Quran, bacalah Quran supaya dapat syafaat, Masya Allah. Jadi itu saya ketahui setelah kurang lebih 2-3 minggu saat saya masuk ke dalam kamarnya, di situ saya temukan tulisan itu. Ustaz, ini ngajak anak-anak juga ya? Iya. Memang sekaligus mengajarkan gitu buat ziarah ke Ompungnya. Ya, tentu anak-anak kan cucu-cucunya Ompung nih, jadi harus diperkenalkan mulai sejak dini. Ini Ompung yang kemarin, yang selama ini kamu kenal, bersama kamu ngegendong dan sebagainya, udah nggak ada. Sekarang pindah tempat, jadi anak-anak tuh masih yang Ompung di mana? Ompung nggak pulang-pulang gitu. Ompung dari dalam tanah nggak keluar-keluar gitu. Jadi ini bahasa anak. Iya, Ompung lagi di dalam tanah bersama dengan malaikat, bersama dengan para nabi. Kok Ompung bersama nabi? Emang Ompung lagi apa? Ompung orang baik. Nah, Ompung makan ketupat nggak di dalam? Wah, lebih dari ketupat. Wah, ini pertanyaan anak-anak. Satu sisi mengingatkan kita pada Ompung, tapi satu sisi ketawa kita di mobil nih. Dan alhamdulillah gitu ya, kayak Akil kan, Ompung cepat sembuh ya. Dia pikir Ompung di dalam tuh lagi diobatin, terus cepat sembuh. Taunya memang terakhir sakit kan, terus kemudian meninggal, ya nggak tahu makna meninggal di benak anak-anak ini sudah nempel apa belum. Yang dia tahu ya mungkin meninggal tuh ya kayak sakit kok nggak balik-balik gitu, kok nggak datang-datang gitu. Terus tanya di dalam lagi apa. Makan ketupat apa enggak gitu. Karena dia makan ketupat kan lebaran. Oh, memang lebih dari ketupat di dalam gitu. Sedih nggak gitu Ustaz ketika anak-anak menanyakan hal seperti itu Ustaz? Sedih banget karena keingetan bagaimana Ompung itu kan suka gendong, suka ngajak bercanda, ngajak main, ketawa gitu. Dan kami tuh kalau pergi tuh ya nitipnya sama Ompung gitu. Dan mereka sama Ompung tuh akrab, Ompung tuh bisa gitu ngajak mereka bercanda, ketawa-ketawa. Jadi kalau keingetan itu ya pasti sedih di saat mereka lagi sayang-sayangnya, butuh-butuhnya, perhatian. Tahu-tahu Ompungnya udah nggak ada. Ya, Ompung kemana, Dik? Ke kuburan. Ini kuburannya. Lagi apa? Ompung dalam? Aku meninggal. Oh, lagi meninggal. Pulang lagi nggak ke rumah? Enggak. Kenapa? Aku udah mati. Oh, lagi sama siapa di dalam kubur? Sama malaikat. Oh iya, ya sama malaikat ya. Kangen nggak sama Ompung? Kangen. Doanya gimana buat Ompung? Oh, doain Ompung gimana biar apa? Enggak labu kayak kalau balik. Adik yang adik kangenin dari Ompung apa? Adik Kangen yang nggak adik sama Ompung? kangen nggak sama Ompung? Kangen. Yang adik kangenin apa dari Ompung? Dulu Ompung gimana sama adik? Di rumah. Di rumah, Nemenin ya? nemenin adik ya, ngajak ketawa-ketawa ya. Iya. Sekarang ada yang ngajak ketawa nggak? Enggak. Oh, kangen Ompung ya. Iya. Tapi kalau kangen adik kalau kangen adik ngapain? Doain. Doain dong. Jangan. Ini kan anaknya Ompung. Dah. Main lagi sana, main lagi. Saya dari Al-Azhar, Ustaz. Oh, iya gimana? Jadi momen lebaran mungkin ada yang disampaikan buat karyawan sama manajemen. Ya. Teman-teman, Tahun depan Ustaz. tahun depan. Iya. Biar bisa ketemu Ini lebaran ngomong-ngomong lagi. lebaran Biar tahun nggak pakai depan. masker lagi, Oh, Ustaz. iya. Buat semua kita masyarakat Indonesia, tentu ini sudah langkah yang sangat maju ya, di tengah kondisi yang berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Pandemi sudah hampir selesai. Doa kita dan kerjasama kita yang baik dalam menjaga prokes, mudah-mudahan lebaran tahun depan benar-benar bebas, nggak ada COVID, semuanya seperti sedia kala. Dan hati-hati buat para pemudik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, kembali lagi nanti ke tempat bekerja, mudah-mudahan dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Mana peci? diulang nggak? Peci copot. Kayak kapal pecah.
dia begitu modelnya udah. Gimana? Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Solmed Dan saya April Jasmine. mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rolling, ya. Oke, pemirsa Mom and Kids, ini kita lagi berziarah, tapi alhamdulillah kan tamannya gede banget tempat ziarahnya. Jadi anak-anak bisa explore nih. Kamu lagi cari apa sini, Mami? Tanya dulu. Cari apa? Kaki 1000. Kaki 1000 kamu? Aku lagi juga, tapi kaki 1000-nya malah kabur. Ya Allah, itu kaki 1000. Mahal banget, nggak bisa kurang, Bang. Coba aku cek pakai ini udah. Jadi itu lagi explore. Emang kaki 1000-nya nggak bisa kurang, Bang? Nanti kaki 1000-nya itu kan nggak akan masuk, tapi nggak bisa keluar lagi. Oh, masuk nggak bisa keluar lagi. Tapi agak pancing burung ya. Aku juga lagi pancing burung. Aku pancing burung kan kaki 1000. Aku pancing burung. Burungnya tinggi. Mami tanya ini kita lagi di mana? Ini lagi di kuburan. Oh, kuburan siapa? Kuburan Tapi kaki siapa? 1000-nya malah hilang lagi. Aku lagi pancingin. Aku lagi cari-cari di sundut. Kuburan siapa sih? Ampun. Oh, kamu udah doa belum? Udah. Doanya gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani sogiro. Artinya? Ya Allah ampunilah dosaku, saya mereka marahnya sebanyak mereka meninggal Sultan, sama kecil. Opung mungkin seberapa dekat sih dulu? Sama Ombong, abang deket. Abang, Woi, aduh. ini lagi congkel nih bener-bener. Ini begini apa ya? Heboh ya. Iya, emang ini kan bertiga ya. Di rumah aja bisa kayak kapal pecah, lagi taman tuh semua dipancing-pancing. Hewan taman karena mereka di rumah memang kalau misalkan mau nonton, kalau nggak mau rotal ya sesuatu yang memang ada ilmunya gitu. Jadi anak-anak ini lagi penasaran sama kayak hewan-hewan yang melata gitu. Jadi kayak misalkan ular, terus udah gitu dia bilang kan ular adanya di mana. Terus kalau di rumah kita adanya apa hewan melata gitu kan. Jadi mereka lagi mencari-cari itu. Makanya heboh banget ketemu kaki 1000. Tunggu bentar. Kamu suka nontonnya tentang ular apa? Ular pitono boa. Ular pitano adanya di mana? Adanya di hutan Amazon. Hutan Amazon. Terus ada ular itu bentuknya kayak gimana? Panjang. Oh, panjang. Bisa makan apa? Ulang. Oh gitu. Oke, sekarang kakak ular kaki 1000 beneran. Ya Allah. Mana ada Itu benar. Oh iya bener. Mana? Berani nggak ngambil? Mbak, tapi Iya. punya anak cowok 3 nih. Kewalahan gitu dalam artian itu kalau cowok beda sama cewek ya. Beda, memang kewalahan banget tapi kita mesti memang anak kecil, kita mau marahin juga mereka nggak paham karena itu dunianya. Jadi harus mulai membiasakan diri ya. Kalau rumah berantakan dikit nggak apa-apa lah. Ya kalau mereka banyak tanya nggak berhenti-berhenti namanya juga 3 orang gitu kan. Ini lagi belajar juga nih kakak nih. Kakak kemarin penasaran sama penyakit kaki gajah. Kakak, Mami tanya kakak, orang penyakit apa yang seperti Penyakit kaki gajah. kenapa dia bisa kena penyakit kaki gajah? Soalnya main becek. Oh, main becek, tidak jaga kebersihan. Ya. Tenaga kebersihan. Oh gitu. Jadi soalnya suka main kotor-kotoran. Jadi kena penyakit kaki. Penyakit kaki gajah itu di dalam kakinya ada apa? Kacil. Jadi ada berapa jenis cacing? 3. Oh, ada 3 jenis cacing. Tahu namanya? Tahu. Apa aja? Belum belajar nama cacing-cacingnya. Belum belajar dia nama cacingnya. Jadi dia tahu ada 3 jenis cacing karena tiap kali dia tanya, "Mami, kenapa orang nggak boleh main kotor?" Saya bilang nanti bisa kena penyakit apa? Yang ada di otak aja kan. Kaki gajah. Nah, ini dia jadi tanya gitu. Makanya kalau nonton YouTube dia tanya, "Coba aku mau lihat penyakit kaki gajah." Pak Ustaz, Ini punya aneh-aneh. gangguan gimana nih? Ini teman saya bercanda nih. Teman saya bercanda pada ekstrim. Main tampol. Nah, ini gimana tuh, Pak? Nih tiga-tiga aduh kalau udah bercanda. Ini saya bengkak ini dilempar buku sama aduh ini mana nih? Nih yang lempar ini. Nih,
Ini juga nggak mau kalah. Kalau udah ini ikut ngelempar, ini ikut-ikutan. Apa yang dia lihat, itu dia lempar ke saya. Ini juga abangnya ikut-ikutan. Tapi ya gimana ya, saya nikmatin aja udah dah. Ya mungkin ibunya tidak berani, anak yang berani. Jadi kata emaknya, gue wakilin deh tuh. Memang ekstrim banget bercandanya. Jadi ini bertiga ekstrim. Pas kalau ada mbaknya kan mbaknya pegang satu-satu. Jadi kita bisa santai kan, ketemunya juga maksudnya waktunya nggak sebanyak sekarang. Nah kalau sekarang itu ternyata setelah kita bersama dan mbak bener-bener nggak ada nih di rumah, kita biru-biru. Kaki keseleo dilempar apa kayu, apa yang dia lihat, dan bener-bener ngelempar tuh kenceng. Bener-bener kenceng. Dan apa yang mau dia ambil, apa kek remote TV, ini remote TV sampai pecah TV-nya. Jadi ini ekstrim banget, jadi dia eksperimen. Kan kalau TV LCD itu dideketin terus kayak ada garis mengikuti. Dia penasaran. Coba dia pukul, ya retak tapi putih semua. Iya putih semua tapi retak. Allahu Akbar. Jadi Dia ya mau begitulah. membuktikan kalau kecil pelan aja garisnya kecil, gimana kalau kenceng bener ya remek udah. Aduh mami geli. Kalau liburan ngajak mana sama lebaran ini, mungkin ada rencana nggak planning? Ini Rencana mau ke Malang. Iya. Minggu depan insya Allah kita ke Malang. Mudah-mudahan kalau di Malang ada teman-temannya dan agak luas, di tempat orang tua dan guru juga. Di tempat Syekh Malik. Ya mudah-mudahan pada betah deh nih. Ada Iya, temennya bener. banyak. Kalau di rumah kan kemarin nggak ada sih temennya. satu sofa di sana dirusakin sekolah kemarin. Kita nggak tahu ya tahun ini apa yang dirusakin. Jadi yang mau kita datengin mohon bersabar. Mohon bersabar ya Abi Umi. Tapi ada pengalaman juga kan, ini kayak mecah-mecahin barang gitu. Cuma mungkin di rumah orang ada nggak? Iya sofa rusak. Kita ganti. Terus kemarin ada tamu motornya dibuang ininya. Kuncinya. Hilang. Kita ganti juga. Untung ganti kunci gak ganti motor. Nah. Aduh. Mau nggak mau gimana pun ceritanya harus ganti. Jadi kalau barang saudara pengen diganti baru, deket-deketin 3 anak ini aja nih. Tapi di antara ini mungkin yang paling usil yang mana? Semua. Tiga-tiganya rata. Abang Ini Sultan biasanya memulai Ngajak. adiknya untuk ini itu. Nah adiknya ini bagian eksekusi. Pokoknya nurut aja abangnya bilang apa. Bang, segera kembali ke pondok ya. Enggak, jangan. Kamu ke pondok aja biar aman, kita aman negara. Sampai kapan kalau saat liburan? Sampai tanggal 16, jadi 16 ya, tanggal 7. 17 Kurang lebih kan di pondok ini sebulan liburnya. Nah sebulan ini emang kita agak kewalahan. Ya Allah, nggak apa-apa dah. Itu tandanya supaya kamu nambah lagi ya. Nambah lagi 2 lagi. Nambah sabarnya. Biar ini 2 tahu, oh udah jadi abang, jadi harus kalem. Nah nambah 2 lagi adiknya. Oh berarti mau pengen nambah lagi? Harus. Amin. Amin. Nah, lu ya Kalau kita. jadi abang enak nih, abang malu diantar. Kalau manggil adik, waduh. Aduh. Begitu dah adik. Akhirnya closing berarti. Oke. Pemirsa Mom and Kids, ya. Oke pemirsa Mom and Kids, itu dia tadi kebersamaan kita yang heboh banget itu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Bilang assalamualaikum. Dadah Danu, dadah. Dadah, assalamualaikum. Oke. Bosan ya, maaf lahir batin. Ayo balik. Kita jalan lagi. Apa nih? Oh, tisu yang tadi katel. Hah? Abang, cuci tangan dulu yuk. Kunci mana masuk dulu ya? Pamit masuk. Iya. Iya, emang kamu betah di sini? Betah di sini. Tuh tinggal sama Mumpung situ, betah nggak? Mau nggak? Hah? Betah? Oh betah ya? Ya ntar kesini lagi, kan biar sering. Mau kesini lagi nggak? Mau. Om Kapel di tas sabun anak-anak biar cuci tangan dulu ya. Tuh di depan. Ada ya sabunnya? Di April Jasmine. Oh jangan goyang-goyang. Jadi jalan gini aja kita. Oh jangan pegangan. Oh yaudah kalian berdua maunya. Ya udah sanalah kalian akrab berdua lah, tumben. Ben. Ayo mami di belakang. Aduh. Ayo kalian jalan sana.
Nggak lari-lari ya, ingat banyak mobil lewat. Makanya nggak mau dipaksa-paksa gitu, Di. Sini adik sama ayah sini. Ya udah nih, tuh gini.